Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Pungki Ferdianesta, Nailus Sabiroh, Nisa Nur Alfiah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang prinsip dan implementasi etika pengelolaan SDM serta diskriminasi tenaga kerja. Mari kita simak slide berikutnya. Peran sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, pelatihan, sampai dengan pengembangan karir dan kompensasinya. Dengan pengelolaan secara baik dan profesional, diharapkan sumber daya manusia dapat bekerja secara produktif dan akan tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan perusahaan. Prinsip kebutuhan. Manusia adalah makhluk sosial, di mana secara naluri manusia ingin hidup berkelompok. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan material, kebendaan maupun kebutuhan non-material. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan pengakuan dan penghargaan. 5. Kebutuhan akan kesempatan mengembangkan diri. Merumuskan pekerjaan dan tanggung jawab. Setiap pekerjaan perlu dirumuskan keterangan dan penjelasan mengenai apa dan bagaimana serta jauh kewenangan itu di skop dan batas-batasnya. Hal ini dengan harapan bahwa hubungan industrial yang terjadi antara pimpinan dan bawahan dan antara bawahan dan bawahan di suatu keseluruhan pekerjaan tim menjadi jernih dan tidak cenderung menjadi overlap antara karyawan dan pimpinan dan antar semua karyawan. Aturlah pekerjaan masing-masing pekerja atau karyawan supaya pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan menjadi lancar, tak terhambat oleh persepsi berbeda antar karyawan tentang masing-masing fungsi secara jelas tentang pekerjaan mereka masing-masing. Hal lain yang penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses penempatan. Berikanlah pekerjaan pada pihak yang kompeten sesuai dengan keahlian dan keterampilan orang. Memberikan tanggung jawab pada mereka yang berhak dan kompeten sesuai dengan keahlian dan kecakapan adalah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam sendiri sangat menjunjung tinggi akan tanggung jawab sosial, baik itu untuk perusahaan dan para karyawan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat atas apa yang telah diperbuat selama di dunia. Pendelegasian wewenang. Beberapa teknis khusus melakukan pelimpahan delegasi wewenang yaitu antara lain 1. Tentukan dulu sasaran. 2. Tentukan tanggung jawab dan otoritas. 3. Berikan motivasi kepada bawahan. 4. Haruskah bawahan merampungkan pekerjaan? 5. Beritakan latihan. Dan yang terakhir 6. Lakukan pengendalian. Dalam mendelegasikan wewenang, agar proses delegasi itu berjalan efektif, sedikitnya ada hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Delegasi wewenang adalah anak kembar siam dengan delegasi tugas dan bila kedua-duanya telah ada, harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi wewenang, dan adanya pertanggungjawaban. 2. Delegasi wewenang yang didelegasikan harus memberikan kepada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun dari sudut fisik. 3. Mendelegasikan wewenang kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. 4. Pejabat yang mendelegasikan kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang. Kedelapan, memberikan kontra prestasi atau kompensasi merupakan suatu balas jasa atas kontribusi dan prestasi yang diberikan oleh tenaga kerja kepada organisasi. Dilihat dari cara pemberiannya, kompensasi dapat dibedakan menjadi kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung.
langsung merupakan kompensasi manajemen seperti upah dan gaji atau pay for performance, seperti intensif dan gain sharing. Sementara itu, kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan. Mengembangkan kompetensi. Pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula, dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Berikan kepemimpinan. Perspektif kepemimpinan Islam dalam dunia usaha memandang karyawan bukan semata-mata sebagai tenaga kerja atau subjek penghasil keuntungan perusahaan, atau dalam relasi yang singkat hanya ditandai dalam pemberian upah sebagai kompensasi dari kerja yang diberikan. Kepemimpinan Islam berparadigma pada etika religius dalam setiap perilaku dan proses kepemimpinannya, di mana religiusitas seseorang berkeyakinan bahwa perilaku berasal dari dua sumber. Yang pertama, kewajiban seseorang harus mempraktekkan religiusitas. Kedua, perilaku merupakan afeksi dari religiusitas yang memberikan kontribusi dalam budaya, norma-norma, sikap, dan nilai sosial. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa ciri kecil yang menggambarkan kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama itu adalah setia. Yang kedua adalah terikat pada tujuan. Yang ketiga menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam. Yang keempat memegang teguh amanah. Yang kelima tidak sombong. Dan yang terakhir adalah disiplin, konsisten, dan konsekuensi. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.